Kalau orang awam kalau belum mengenal burung pin, rata-rata mereka hanya bilang, oh ya burung pipit itu pakannya gabah. Salah. Mereka hanya memakan millet, biji-bijian, sayur-sayuran. Kalau khususnya jenis backbill itu 40% mereka juga menggunakan serangga kayak seperti ini. Nah ini termasuk extra fooding bagi mereka. Terus sayuran, ada buah-buahan di sini saya serut biasanya. 3 hari sekali saya parut. Telur, nah itu kan protein untuk memacu mereka berproduksi. Kalau telur utuh mereka tidak mau, kita serut, kita campur dengan kroto maupun ulat Hongkong. Itu mendongkrak birahi secara biologisnya karena itu mengandung banyak protein. Kalau hanya bijian mereka hanya menua di kandang, tidak akan produksi, buang-buang waktu. Terus saya biasanya memakai produk 1, 2, 3 yang nutrisi yang dibikin oleh teman-teman komunitas Indonesian Fin. Perkembangan dari telur, rata-rata kan telur induk mengeram selama 14 hari dan ketika umur 3 minggu mereka sudah bisa terbang. Jadi hanya 14 hari mengeram dan rata-rata mereka menghasilkan 5-6 butir telur. Loncura yang paling jenis banyak telurnya, tapi kalau jenis-jenis backbill ada yang hanya 3 butir, 4 butir, ada yang 6 butir, tapi yang rata-rata anakan yang paling banyak adalah jenis-jenis loncura. Telur-telur ini dirami selama 14 hari oleh induknya sendiri, kecuali ada jenis-jenis burung yang agak sulit mereka adaptasi, jadi hanya mau bertelur, dia tidak mau mengeram. Kita menggunakan induk aso yaitu ember Jepang, Society Fin. Jadi telur kita ambil, kita titipkan di Society Fin. Tidak mengenal itu jantan, itu betina. Karena dia induk sosial, kita kasih telur pasti mereka rami dan mereka suap. Saya izinnya di unit 1 Sulawesi karena ini kan burung bukan dilindungi, jadi izinnya hanya izin penangkaran non dilindungi. Jadi tidak seperti burung-burung yang dilindungi dalam arti CITES ya. Kalau CITES itu kita bisa memanfaatkan mereka F2, hasil keturunan kedua. Nah kalau ini kan tidak dilindungi, jadi begitu menetas mereka akan keluar sertifikat. Sudah bisa ditaggingkan. Nah, dan itu kita bisa mengirim kemana saja karena nanti akan terbit, kita bikin BAP, terbit surat angkut tanaman satwa dalam negeri misalkan. Jadi izin edarnya dalam negeri akan keluar SADN. Nah, kalau kita mau ekspor, kita izin ke balai untuk memberi lisensi surat luar negeri, angkut luar negeri ekspor. Nah, itu yang mengeluarkan di KKH di Jakarta, di Pak Sekdit, Pak Dirjen. Nah, itu nanti bisa kita ekspor dari hasil penangkaran. Kalau penangkaran itu tidak ada kuotanya, tergantung induk. Indukannya misalkan katakanlah 100 ekor. Nah, 2 bulan mereka beranak misalkan 3 butir. Nah, 3 ekor. Jadi 300 ekor yang kita bisa manfaatkan untuk ekspor. Tidak ada kuotanya. Beda dengan hasil tangkapan luar, tangkapan domestik. Saya juga mempunyai izin tangkap ataupun izin edar dalam negeri satwa liar. Itu kalau jenis-jenis loncura ya ada yang di Sulawesi itu bondol taruk sama bondol muka pucat, bondol black headed sekitar 500 ekor. Itu kan dibatasi kuota karena satwa liar. Kalau hasil penangkaran begini tidak akan dipacu oleh kuota. Di mana kita punya induk banyak, anaknya banyak, nah itu yang kita bisa manfaatkan. Beda dengan izin tangkap. Kalau ini kan izin penangkaran. Kalau kendala penyakit jarang ya, intinya yang penting mereka suka panas. Karena ini saya panas. Kalau burung pipit lebih baik di dalam ruangan, indoor, jangan outdoor. Outdoor mereka kena angin rata-rata mereka tidak kuat, apalagi burung-burung import. Kecuali kalau nanti sudah hasil penangkarannya mungkin mereka lebih tahan dengan cuaca di Indonesia. Jadi ini saya setting di
indoor, bukan lagi di outdoor. Kalau outdoor, saya yakin mereka belum terlalu kuat, apalagi burung-burung Australia. Pasti banyak tumbangnya daripada hidupnya. Burung sehat itu dilihat dari bulu, dari kelincahan saja sudah kelihatan sekali. Biasanya mereka kalau burung sakit itu bulu cenderung mengembang, mata kelihatan sayu, dan mereka jarang bergerak. Beda dengan burung-burung yang sehat. Mereka kelihatan liar, terbang mundar-mandir, nah kayak seperti ini, itu sehat. Kalau burung pin biasanya hanya berak kapur, dan itu ada obatnya. Saya hanya memakai obat obat ayam saja, tetaklur saja 1 butir untuk 1 liter air, dan saya kasihkan di tempat minum mereka, rata-rata sudah bisa sembuh. Itu sampai 2010 ya menangkar saja, belum ada pasca jualnya karena orang belum melirik, tidak tahu apa itu burung pipit dipelihara. Tapi begitu maraknya sosial media, Facebook, nah itu orang luar negeri kan terus melirik burung-burung di Indonesia. Terus orang Indonesia mengetahui, oh ternyata burung pipit cantik. Akhirnya maraknya kenari, orang Indonesia impor kenari, nah itu ada 2-3 jenis burung pipit yang dicampurkan kenari dikirim di Indonesia. Jadi terus orang-orang Indonesia baru tahu ternyata burung pipit itu banyak ragamnya, banyak jenisnya, harganya juga lumayan. Nah ini padahal belum tentu burung domestik eksotiknya tidak kalah dengan luar negeri importnya. Jadi terus ya sekarang sudah mulai banyak, udah ribuan yang menangkar. Dulu belum. Kalau zaman saya paling berapa itu teman-teman anggota masih sekitar 300 itu saja se-Indonesia. Tahun-tahun seperti 2009 itu. Nah, sekarang sudah banyak.